Oke, saudara, saya berdoa kita belajar sesuatu daripada hambanya. Sebab cukup banyak waktu yang digunakan ya. Terima kasih untuk hambanya. Setelah ini masih ada satu sesi lagi dengan Pak Haryanto. Dan saya tidak ingin untuk kita kehilangan akan sesi daripada Pak Haryanto. Karena saya percaya beliau sudah menyiapkan sesuatu yang bisa memberkati kita. Oleh karena itu saya akan coba membahas materi saya dalam 20 menit, saudara. Saya butuh Anda fokus. Saya hanya akan membahas dalam 20 menit, setelah itu saya akan selesai. Oke. Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang hina. Hari ini saya mau ajak untuk setiap kita membahas akan sebuah tema, yaitu berkembang dan menjadi pengelola yang baik. Berkembang dan menjadi pengelola yang baik. Di mana Anda mau berdiri? Anda boleh berdiri di hadapan raja-raja atau Anda boleh berdiri di hadapan orang-orang hina. Coba Anda lihat hari ini, engkau berdiri di depan siapa? Kalau Anda masih berdiri di depan orang-orang hina, jangan-jangan yang salah adalah kita. Karena kita belum cakap dalam pekerjaan kita. Siapa yang ada pada sesi pertama hari ini, tadi pagi di tempat ini? Boleh lambaikan tangannya? Oke, saya berdoa Anda masih ingat akan apa yang saya bagikan, bahwa Tuhan memberikan kepada setiap kita seringkali bukan produk jadinya, tetapi benihnya. Dan itu harus dikembangkan untuk menjadi sesuatu yang besar. Ada sebuah quote yang berkata seperti ini. I ask for strength. Saya minta kepada Tuhan untuk sebuah kekuatan. And God give me difficulties. Dan Tuhan memberikan saya kesulitan. I ask for wisdom. Saya minta untuk hikmat. And God give me problem to solve. Tuhan memberikan masalah untuk kita selesaikan. I ask for courage. Saya minta untuk kekuatan. And God give me danger to overcome. Tuhan memberikan masalah untuk kita taklukkan. I ask for love. Saya minta kepada Tuhan untuk kasih. And God give me troubled person to love. Tuhan memberikan orang yang bermasalah untuk kita kasihi. Hari ini saya percaya engkau sudah menerima akan yang namanya Spirit of Excellence. Tetapi the Spirit of Excellence is not given as a Spirit of Excellence. Tuhan tidak memberikan Spirit of Excellence, itu sudah jadi, saudara. Tetapi mungkin yang Tuhan akan berikan adalah a responsibility, sebuah tanggung jawab. Dan engkau akan belajar menggunakan dan mengelola itu sehingga your Spirit of Excellence itu bangkit. Tuhan memberikan benih dan seringkali orang malas dan orang melihat ini belum menjadi apa-apa. So hari ini saya mau ajar yang namanya about high competence. High competence. Apa itu high competence? High competence adalah engkau memiliki skill. Engkau memiliki kemampuan. Saya minta PPT ditampilkan, saya akan cepat, Anda boleh foto, Anda boleh catat. Kalau Anda butuh PPT-nya, Anda boleh minta akan tim media. Tapi saya akan bahas dengan sangat cepat. Menurut penelitian, dibutuhkan paling tidak 10.000 jam untuk kita bisa menguasai akan bidang yang kita geluti. Entah Anda mau masak, Anda main musik, Anda nyanyi, Anda khotbah, Anda melakukan apapun, minimal 10.000 jam. And business. To be successful, untuk menjadi berhasil, tidak bisa hanya dengan ide, tetapi Anda harus mempunyai skill, kemampuan, expertise in what you do. Di dalam apa yang kita lakukan. Dan kalau kita mau berkembang dan menjadi pengelola yang baik, engkau harus belajar untuk mengembangkan setiap benih yang ada dalam hidupmu untuk menjadi besar. Dan this is my suggestion. Ini adalah saran saya. Jangan cepat menjadi bosan, tetapi coba dalami satu bidang dan kuasai itu. Doa sama Tuhan, Tuhan benih apa yang sudah engkau taruh di tanganku?
Anda mungkin menganggap ini benih yang sederhana, ini benih yang belum apa-apa, tapi fokus dengan benih itu, geluti itu, gumulkan itu, dan kembangkan itu. Sebuah benih kecil memiliki potensi yang luar biasa. Kita bisa melihat dalam satu buah apel, bijinya ada berapa kita bisa hitung. Tetapi the potential, potensi daripada benih itu, kita nggak akan pernah bisa hitung, karena itu unlimited. Jadi lihat dalam hidupmu, mungkin engkau hanya punya sedikit, tetapi there is potential in it. Ada potensi. Nah, untuk kita bisa menguasai akan bidang yang kita geluti, paling tidak ada 3 hal yang saya mau kita fokus. Yang pertama adalah talenta dan passion. Talenta dan passion. Seringkali talenta dan passion ini menurut saya ini adalah sesuatu yang overrated atau terlalu dibesar-besarkan. Jangan terlalu sibuk mencari your strength and talent. Jangan terlalu sibuk untuk mencari talentamu apa. Sebab banyak orang merasa dengan talenta Anda mempunyai jalan pintas untuk menuju sukses. Kenyataannya orang yang bertalenta juga harus bekerja keras untuk menjadi sukses. Dan seringkali passion dijadikan alasan untuk kita tidak melakukan sesuatu. Aku belum passion nih. Ini bukan passionku. Aku malas, aku nggak suka akan hal ini. No. Nyatanya tidak segala sesuatu yang kita suka harus kita kerjakan. Seringkali kita juga harus mengerjakan hal-hal yang tidak kita sukai. Sedangkan hal-hal yang kita suka belum tentu itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Contohnya apa? Saya dari kecil, saya suka satu hal saudara. Saya suka apa? Saya suka main bola. Saya senang banget main bola, and saya berpikir that is my passion. Itu kecintaan saya untuk main bola. Tapi hari ini nyatanya, apakah saya jadi pemain bola? Enggak, saudara. Dan saya bersyukur saya tidak menjadi pemain bola. Dan sama halnya dengan setiap kita, tidak harus selalu passion kita itu menjadi pekerjaan kita. Karena nyatanya bahkan banyak pemain bola yang berkata aku passionate dalam pemain bola. Pada saat melakukan tidak setiap hari mereka senang melakukannya. Pekerjaan adalah pekerjaan, responsibility, tanggung jawab adalah tetap tanggung jawab. Kita tidak bisa melakukan segala sesuatu berdasarkan perasaan dan hati kita. Kalau lagi mood ngejain, lagi enggak. Kita nggak akan pernah bisa berhasil. Bukan masalah suka atau tidak suka, tetapi jika ingin menguasai suatu bidang, kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan. Passion bukan tentang apakah kita bahagia atau tidak dalam melakukan sesuatu, tetapi passion adalah tentang willingness untuk melakukan pengorbanan, kemauan, kekuatan untuk melakukan pengorbanan, latihan tiap hari, datang tiap hari, kerja setiap hari untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Saya mau bersaksi sedikit, sebentar saja. Kalau Anda berpikir saya orang yang pandai berbicara, nyatanya enggak. Saya sampai SMA ada beberapa guru di tempat ini. Ada pelajaran presentasi, saya harus ngomong di depan kelas. Hanya 5 menit saja ngomong di depan kelas, saya enggak lulus saudara. Hanya 5 menit ngomong di depan kelas, dan saya enggak lulus. Kenapa? Saya orang yang pemalu dan minder. Tetapi apa yang saya lakukan? Saya praktis, saya latihan, saya ngomong di depan kaca. Saya rekam suara saya dengerin lagi. Meskipun pertama kali, kedua kali, saya nggak suka dengan suara saya sendiri. Tetapi saya lakukan. So kalau hari ini Anda menganggap saya cukup fasih bicara di depan publik. Ini bukan karena saya born with it, bukan karena talenta saya bicara di depan publik. Tapi karena saya meluangkan waktu to train myself, untuk melatih diri saya. Dan sama halnya dengan setiap kita. You can train yourself, engkau bisa melatih dirimu sendiri. Yang kedua adalah grit. What is grit? Grit adalah kesetiaan dan kegigihan dalam menjalani apa yang kita tekuni. Kemauan untuk melakukan pengorbanan demi pengorbanan, demi apa yang kita percayai. Dan grit menurut penelitian lebih penting dan lebih menjadikan orang sukses dibandingkan talent, dibandingkan talenta.
Talenta adalah God-given, pemberian Tuhan. Tapi grit is something that you can cultivate. Grit adalah sesuatu yang bisa kita kembangkan dan kita didik. Grit adalah sesuatu yang membuat talenta dan passion kita bertumbuh. Grit adalah tekun, kerja keras, dan pantang menyerah. So, hari ini saya mau kita ambil langkah pasti. Doa sama Tuhan, tanya Tuhan, what is in your hand? Apa benih yang Tuhan taruh dalam hidupmu? Dan kembangkan itu. Mungkin ini cuma satu, but cultivate, kembangkan ini sampai menjadi besar. Ada sebuah istilah yang namanya deliberate practice, yaitu menaruh usaha yang terus-menerus pada sebuah skill sampai skill tersebut menjadi second nature atau menjadi sebuah kebiasaan. Ada sebuah istilah lain yang namanya muscle memory. Apa itu muscle memory? Ketika Anda nyetir, kakimu ini seolah-olah gerak sendiri antara gas dan rem. Nah, itu namanya muscle memory. Anda nggak perlu lihat gasnya di mana, remnya di mana, tetapi Anda bisa otomatis tahu mana rem, mana gas. Itu namanya muscle memory. Kenapa itu bisa terjadi? Karena engkau latih itu dan lakukan itu berulang kali, dan berulang kali. Bahkan Anda bisa lakukan itu tanpa Anda sadar sekalipun. Itu namanya deliberate practice, second nature. Nah, dalam namanya usaha, Anda harus punya kemampuan untuk mengembangkan akan skill-skill yang harus Anda butuhkan sampai itu menjadi second nature. Contoh apa? Motong bawang, saudara. Kalau Anda bilang, saya mau pilih benih yang Tuhan kasih adalah masak. Potong bawang sampai Anda kalau perlu tutup mata pun bisa potong bawang. Anda main musik, kalau bisa Anda latihan sampai tutup mata pun Anda bisa main musik. Dan kalau dalam bidang bisnis apa? Dalam bidang bisnis, saya ambil contoh saya sendiri. Saya sendiri adalah seorang pengusaha dan saya punya perusahaan di dalam berbagai macam bidang. Maka saya bagi akan skill saya menjadi 4. Yang pertama, organization skill. Organization skill adalah creating schedule. Saya melatih diri saya untuk terorganisir. Hari ini ngapain, besok ngapain, lusa ngapain, minggu depan ngapain. Skill organisasi. Yang kedua, saya melatih yang namanya perfectionism. Saya melatih yang namanya double checking. Kalau saya dikasih tanggung jawab, saya akan pastikan tanggung jawab saya sempurna hasilnya. Saya akan cek berkali-kali sampai hasil yang dipertanggungjawabkan kepada saya itu hasilnya sempurna. Yang ketiga adalah diligent, kerajinan, hard work. Saya melatih diri saya untuk nggak ada yang namanya capek, nggak ada yang namanya ngantuk, nggak ada yang namanya nggak mood. Pekerjaan, tanggung jawab, I will do it. Meskipun kemarin saya baru pulang dari luar kota, saya baru sampai subuh, hari ini saya harus ada di tempat ini, saya nggak pakai ngomel, saya nggak pakai ngeluh. Ketika saya bilang saya bisa lakukan, saya akan lakukan dengan segenap hati. Dan yang keempat adalah prudent. Prudent adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan dalam hal apa? To set a goal and what to do. Kalau Anda udah tahu tujuannya apa, Anda harus bisa tahu jalan menuju tujuan tersebut. Dan Anda harus tahu timeline untuk mengerjakan dan mencapai akan goal tersebut. Banyak orang berkata, aku mau jadi pengusaha, tapi tujuanmu ini luas. Pengusaha itu banyak, saudara. Anda harus punya a specific goal dan Anda harus punya langkah-langkah to achieve that goal. 4 hal yang saya latih dalam diri saya. Ini bukan untuk Anda, tapi ini untuk saya. Organisasi, perfectionist, diligent, and prudent. Kalau Anda tukang masak, penggal-penggal sampai Anda tahu bikin resep mungkin. Anda mesti tahu marketing, Anda mesti tahu cara potong, Anda mesti tahu time management. I don't know. Pikirkan itu. Anda pemusik, Anda mesti bisa baca not balok, Anda mesti bisa yang namanya mungkin arrangement, Anda mungkin mesti latihan beberapa alat musik. I don't know. Tapi latih apa yang kau butuhkan untuk achieve that goal. Kita lanjut.
Suggestion, ini adalah saran saya untuk Anda. Coba breakdown komponen usaha apa yang Anda butuhkan dan latih dengan sengaja setiap komponen yang ada. Next slide boleh? Ya. Latih. Dan yang ketiga dan yang terakhir adalah disiplin. Pada saat sebuah action sudah menjadi kebiasaan, maka disiplin sudah tidak diperlukan lagi. Yang Anda harus lakukan ini terus menerus. Jangan bergantung kepada hasil, jangan bergantung kepada apapun, just do it. Ketika Anda sudah tahu ini benih daripada Tuhan, just do it. Meskipun Anda belum lihat hasil, just do it. Ada istilah namanya falling forward. Falling forward adalah kesalahan dan kegagalan untuk menjadikan proses pembelajaran supaya kita bisa menjadi lebih baik ke depannya. Dan ini adalah part dari disiplin. Yang namanya disiplin bukan berarti ketika Anda melakukan terus-menerus, bukan berarti Anda nggak pernah gagal. Anda akan gagal. Tapi jadikan kegagalan itu batu loncatan untuk Anda bisa berhasil. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah open-mindedness. Apa itu open-mindedness? Mau untuk terus belajar, menerima ide, self-upgrade, mengikuti perkembangan zaman. Never settled, never stop learning. Jangan pernah berhenti belajar. Sampai hari ini, setiap kali saya turun, ketika saya khotbah misalnya, saya selalu tanya akan teman dekat saya. Kayak what can I improve? Apa yang bisa saya tambah? Tadi kurangnya di mana? Apakah saya terlalu cepat? Apakah poin yang saya bagikan cukup applicable? Cukup bisa dimengerti? Saya tanyakan itu. Ada saran gak? Masukan gak buat saya? Sama halnya dalam usaha. Saya gak pernah merasa saya yang paling pintar. No, sampai hari ini saya bahkan bayar untuk bisa pergi ke Singapura. Untuk apa? Untuk belajar tentang ayam. Untuk belajar tentang udang. Untuk belajar tentang aquaculture. Untuk apa sih sebetulnya? Never stop learning. Anda berpikir kalau saya dapat pewahyuan tentang Alkitab, saya langsung dapat dari Tuhan? Yes, beberapa kali yes. Tapi bukan berarti saya hanya berdiam diri di kamar dan berdoa kepada Tuhan. No, saya dengarkan khotbah demi khotbah. Saya langganan akan yang namanya audiobooks. Jadi di mobil saya nggak dengar musik, saya dengar audiobooks. Mahal nggak? Mahal, 1 bulan 500.000 saudara. Tapi nggak apa-apa, that is a price for me to pay. Ada harga yang harus saya bayar untuk saya bisa belajar. Dan dengan itu saya nggak akan pernah cukup puas dengan apa yang saya miliki saat ini. Tapi I will keep learning, saya akan keep improving. Dan kalau saudara ketemu saya hari ini, dan Anda ketemu saya mungkin bulan depan, saya jamin saya sudah lebih pintar daripada hari ini. Kenapa? Because I will never stop learning. Saya nggak akan pernah berhenti belajar. Hari ini Anda berpikir saya menganggap diri saya lebih hebat daripada Anda? Enggak. Saya percaya setiap kita sudah diberikan benih demi benih oleh Tuhan. You have a skill that I don't have. Anda punya skill yang saya tidak punya itu. And someday saya akan belajar daripada engkau. Mungkin hari ini saya yang ngomong di tempat ini. Tetapi someday mungkin Anda yang akan bicara di tempat ini untuk membagikan akan apa yang Anda miliki. Oleh karena itu saya tidak mau memperpanjang waktu saya, sebab I want to learn from someone special namanya Pak Haryanto. Siapa yang semangat dengan Pak Haryanto? Beri kemuliaan buat Tuhan. Silahkan Pak Haryanto.